Sahabatku sekalian, video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran tegangan dan frekuensi pada call out oscilloscope. Seperti apa caranya? Makanya simak videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang senang dengan dunia teknik, terutama ya teknik telekomunikasi. Di sini ada suatu alat yang namanya oscilloscope yang biasa kita gunakan dalam proses pengukuran sinyal. Nah, oscilloscope ini ketika dalam proses penggunaannya kita harus tahu dulu di sini ada beberapa bagian. Sini ada bagian vertikal, ada 8 kotak ini adalah 8 cm gitu ya. Nah, terus ada bagian horizontal, di sini ada 10 cm atau 10 kotak. Terus ada bagian juga yang khusus volt per dip, time per dip, dan untuk pengaturan posisi untuk posisi vertikal ataupun horizontal, dan mode untuk channel ya. Nah, langkah awal kita akan coba melakukan proses mengkalibrasi pembacaan alat ukur oscilloscope ini dari saluran call. Call ini menghasilkan tegangan 2 peak to peak dan frekuensi sebesar 1 kHz ya, atau 1000 Hz. Nah, kita ukur menggunakan oscilloscope ini, dan di sini kita bisa melihat tampilan sinyal. Untuk membacanya kita set dulu sinyal khusus untuk channel 2, karena ini kita masukkan ke bagian channel 2. Kita posisikan. Nah, selanjutnya kita atur di bagian call out-nya supaya pergerakan sinyalnya mudah kita baca. Nah, cara membacanya di sini ada amplitudo atau tinggi gelombangnya, terus ada bagian juga untuk panjang gelombangnya. Nah, dari gelombang ini kalau kita lihat, ini berupa pulsa. Jadi gelombang itu ada yang berupa pulsa, ada juga yang berupa sinus, ada segitiga dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk yang kita ukur ini di bagian call pada oscilloscope ini, call out-nya itu berupa pulsa. Nah, cara mengukurnya, jadi kita lakukan penghitungan sekarang ya. Jadi tinggi gelombang ini kalau kita lihat di sini ada 2 kotak atau 2 cm. Nah, dari 2 cm ini dikalikan dengan posisi volt per dip. Volt per dipnya di sini adalah 1 volt peak to peak. Jadi dari 2 cm dikalikan volt per dip 1 volt peak to peak, maka didapatlah nilai 2 peak to peak. Jadi pembacaan alat ukur oscilloscope ini mengukur tegangan sebesar 2 volt peak to peak. Nah, kalau kita lihat dengan output yang ada pada bagian call out ini 2 peak to peak, berarti di sini pembacaannya sesuai ya. Jadi pengukurannya sesuai. Dari sumber 2 peak to peak, terus dari pembacaan alat ukur oscilloscope ini 2 peak to peak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan frekuensinya? Nah, kalau untuk frekuensi kita lihat di panjang gelombangnya ya. Oke. Nah, untuk panjang gelombangnya sendiri di sini kalau kita lihat ini ada 2 cm juga ya. Jadi dari puncak positif sampai ke puncak negatif ini, kalau dalam satu periode gelombang itu adalah 2 cm ya. Oke, nah 2 cm tersebut
kita kalikan dengan posisi time per dip. Time per dipnya di sini posisinya adalah 0,5 milisecond ya. Maka didapatlah nilai periodanya adalah 1 milisecond. Nah, 1 milisecond ini kita konversikan kepada frekuensi dengan rumus F sama dengan 1 per T ya. Jadi frekuensi gitu kan sama dengan 1 per T. Nah, T-nya sendiri di sini adalah 1 milisecond. Nah, kalau dikonversikan ke frekuensi 1 milisecond itu adalah 1000 Hz ya, atau 1 kHz. Nah, maka di sini kalau kita lihat pada call out-nya, call out untuk yang ada pada osiloskop ini frekuensinya 1 kHz ya. Jadi antara output dari call out ini kita baca menggunakan alat ukur, kita ukur terus kita hitung ternyata sesuai. Jadi tegangan yang terukur oleh osiloskop ini adalah 2 peak to peak dan nilai frekuensinya adalah 1 kHz. Seperti itu cara pengukuran menggunakan osiloskop pada bagian call out yang ada pada osiloskop ini. Oke, terima kasih.